semuanya, comeback lagi di channel Kimipedia. Nah, channel Kimipedia kali ini akan membahas tentang materi asam dan basa. Nah, pasti kalian di sekolah sudah belajar ya, asam dan basa. Berarti kalau berkaitan dengan asam basa berkaitan dengan larutan. Ada larutan yang sifatnya asam, ada larutan yang sifatnya basa. Nah, apa sih perbedaannya? Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa dukung terus channel Kimipedia dengan cara like dan subscribe agar semakin rutin untuk posting ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, secara umum, secara awam nih, kita nggak tahu nih secara kimia asam basa itu apa. Secara umum, asam basa itu dibedakannya seperti ini nih. Kalau yang asam, dia memiliki pH kurang dari 7. Nah, pH itu adalah potensial hidrogen ya, derajat keasaman. Nah, karena namanya derajat keasaman, berarti dinilai dari nilai asamnya. Nah, rentangnya adalah 1 sampai 14. Di sini untuk yang asam, dia yang kurang dari 7. Nah, itu sifatnya asam. Kemudian, dia sifatnya adalah korosif. Korosif berarti kayak bisa membuat suatu benda itu berkarat gitu ya. Kayak perkaratan. Nah, itu adalah korosif. Kemudian dapat mengubah kertas lakmus menjadi merah. Jadi ini kayak sebuah uji gitu ya, di mana larutan asam itu bisa diuji dengan sebuah kertas lakmus. Nah, ketika kertas lakmusnya itu berubah menjadi merah, maka mengandung senyawa asam atau mengandung larutan asam. Jadi ya kalau kan ada dua jenis lakmus ya, lakmus biru berubah menjadi merah atau lakmus merah berubah menjadi merah. Nah, itu namanya adalah senyawanya asam. Kemudian contohnya kayak jus jeruk. Nah, jus jeruk kan berarti rasanya asam ya. Nah, makanya disebut sebagai larutan asam. Atau enggak asam cuka. Asam cuka juga termasuk larutan asam karena rasanya asam. Kemudian kalau basa itu yang seperti apa sih? Nah, basa berarti yang pH-nya itu lebih dari 7. Nah, berarti kalau pH 7 sampai 14 itu adalah rentang basa. Kemudian sifatnya adalah licin. Nah, jadi basa tuh kayak agak licin-licin gitu ya kalau dipegang. Kemudian dia bisa, si larutan basa ini bisa membuat iritasi. Jadi kalau misalkan kena kulit, kena mata, nah dia bisa membuat kemerahan kayak gitu, jadi iritasi. Untuk identifikasi larutan basa, itu bisa digunakan menggunakan kertas lakmus yang berubah menjadi biru. Jadi ya kalau biru, tetap berubah menjadi biru, tetap menjadi biru gitu ya. Kalau asam berarti akan berubah menjadi biru. Nah berarti kalau seperti itu, kita dapatkan bahwa larutannya adalah larutan basa. Nah, contohnya adalah kayak sabun. Nah, tadi ya, sabun itu pH-nya lebih dari 7, dia sifatnya licin. Kemudian kalau misalkan kena mata, pasti mata kita akan kemerahan. Berarti itu iritasi. Atau enggak, contohnya lagi adalah obat mah ya. Nah, obat mah itu adalah MgOH2. Nah, itu salah satu contoh dari senyawa basa. Nah, ada 3 konsep asam basa yang harus kalian pahamin di materi ini. Yang pertama adalah teori dari Arrhenius. Arrhenius nama orang ya. Pertama kali orang yang memperkenalkan konsep asam basa, namanya Arrhenius. Nah, teorinya seperti apa? Kata dia, asam adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion H+. Kemudian, nah contohnya ya, contohnya HCl ketika diuraikan dalam air menjadi H+ dan Cl-. Ada H+-nya nih, berarti asam. Atau enggak H2SO4, ketika diuraikan dalam air, 2H+ ditambah SO4 2-. Kemudian HCN diuraikan menjadi H+ ditambah Cn-. Kemudian HNO3 diuraikan menjadi H+ ditambah NO3-. Atau HF diuraikan menjadi H+ ditambah F-. Sedangkan basa adalah suatu zat yang ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Nah, jadi beda ya.
Jika asam menurut Arrhenius menghasilkan H+, tapi kalau basa dia menghasilkan OH-. Nah, contohnya NaOH diurai menjadi Na+ ditambah OH-. KOH dilarutkan dalam air akan menjadi K+ ditambah OH-. CaOH2 ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan Ca2+ ditambah 2OH-. NH4OH ketika diuraikan dalam air menghasilkan NH4+ ditambah OH-. LiOH diuraikan menjadi Li+ ditambah OH-. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jika teori asam basa Arrhenius hanya berkaitan dengan suatu zat yang dilarutkan dalam air aja, kalau teori asam basa Bronsted-Lowry beda nih. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mendonorkan H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima H+. Nah, di sini ada yang disebut sebagai pasangan asam basa konjugasinya, di mana basa konjugasi adalah zat hasil donor H+, sedangkan asam konjugasi adalah zat hasil penerimaan H+. Karena disebut pasangan asam basa konjugasi, artinya asam akan berpasangan dengan basa konjugasi, sedangkan basa akan berpasangan dengan asam konjugasi. Nah, asam dan basa sifatnya ada di reaktan, sedangkan basa konjugasi dan asam konjugasi letaknya adalah di produk atau hasil reaksi. Nah, karena disebut sebagai pasangan asam basa konjugasi, nanti ciri-cirinya adalah yang pertama, memiliki tipe senyawa yang mirip. Jadi kalau senyawa-senyawa yang hampir mirip gitu, nah pasti pasangan. Kemudian berbeda satu atom H. Jadi yang membedakan antara asam dan basa konjugasinya atau basa dan asam konjugasinya hanya perbedaan satu atom H. Nah, contohnya adalah HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah HCl. Nah, pasangan adalah yang sama. HCl berpasangan dengan Cl-, H2O berpasangan dengan H3O+. Nah, berarti pasangan asam basa konjugasinya gimana? Asam adalah yang mendonorkan H+. Nah, berarti di sini yang mendonorkan siapa? Coba kita cek. HCl berubah menjadi Cl-, berarti terjadi pengurangan H+. Artinya di sini HCl telah memberikan H+-nya kepada H2O, sehingga H2O karena menerima satu atom H+ akan berubah menjadi H3O+. Sehingga yang sifatnya mendonorkan H+ adalah yang HCl. Berarti HCl sifatnya adalah asam. Kemudian Cl- karena sifatnya adalah hasil donor H+, sifatnya adalah basa konjugasi. Nah, berarti ketika HCl adalah asam, H2O adalah basa yang menerima H+-nya. Artinya H3O+ bersifat sebagai asam konjugasi. Atau boleh kita sebut asam adalah yang kelebihan H+, sedangkan basa adalah yang kekurangan H+. Contoh, HCl menjadi Cl-. Yang kelebihan H+ adalah yang HCl, artinya HCl sifatnya asam. Cl-nya sebagai basa konjugasi, karena konjugasi-konjugasi itu letaknya di produk, sedangkan asam basa biasa letaknya di reaktan. Kemudian antara H2O dan H3O+, yang kelebihan atom H siapa? H3O+, artinya di sini H3O+, karena sifatnya di produk, jadinya adalah asam konjugasi, sedangkan H2O kekurangan atom H sifatnya adalah basa, gitu ya. Nah, jadi gitu tuh cara menentukan pasangan asam basa konjugasi. Cari aja. Yang kelebihan H+ adalah yang asam, yang kekurangan H+ adalah yang basa. Nah, di teorinya asam basa Bronsted-Lowry, kita mengenal yang namanya amfoter. Apa itu amfoter? Amfoter adalah zat yang bisa bertindak sebagai asam maupun basa. Nah, contohnya adalah H2O. Kebanyakan ciri-ciri dari yang bersifat amfoter adalah dia masih memiliki atom H, kemudian memiliki muatan minus. Nah, jadi bisa disebut sebagai amfoter. Bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa.
Contohnya adalah HCO3-, H2PO4-, HSO3-. Masing-masing memiliki atom H dan muatan minus. Nah, contohnya di sini adalah H2O. H2O adalah pengecualian. Meskipun dia tidak memiliki muatan minus, tapi bisa bersifat sebagai amfoter. Kita lihat contohnya. H2O ditambah CO3 menjadi HCO3 plus ditambah OH-. H2O pasangannya sama OH-. Karena H2O kelebihan H plus sifatnya asam, OH-nya basa konjugasi. CO3 pasangannya HCO3 plus. Karena HCO3 plus kelebihan H plus, artinya sifatnya asam konjugasi. CO3-nya yang basa. Nah, di baris pertama H2O sifatnya adalah asam, tapi di baris kedua sifat H2O adalah basa. Karena H2O pasangannya dengan H3O plus lebih banyak atom H-nya. Jadinya sifatnya adalah asam konjugasi, H2O sifatnya adalah basa konjugasi. Nah, jadi meskipun atom H tidak memiliki muatan minus, dia bisa digunakan sebagai amfoter, bertindak sebagai asam maupun bertindak sebagai basa. Nah, tapi selain H2O, ciri-cirinya adalah masih punya atom H dan masih punya muatan minus. Nah, contoh nih, HCO3-. Bisa dikatakan sebagai amfoter itu gimana sih? Nah, ternyata bisa diubah menjadi basa. Kan tadi ya, pasangan asam basa konjugasi hanya memiliki perbedaan satu atom H. Asam adalah yang kelebihan H+. Zat mula-mulanya adalah HCO3-. Kalau kita mau mengubahnya ke asam yang kelebihan H+, tinggal tambahin satu atom H. Jadinya adalah H2CO3. Kalau kita mau menjadikan HCO3- sebagai basa, berarti kita kurangin satu atom H menjadi CO3-2-. Nah, konsepnya adalah ketika H-nya bertambah, minusnya akan berkurang. Ketika H-nya berkurang, minusnya akan bertambah. Begitu ya. Kemudian satu lagi, contoh H2PO4-. Zat awalnya adalah H2PO4-. Kita bisa mengubahnya ke asam dengan menambahkan satu atom H. Atom H-nya masuk, minusnya berkurang. Jadinya H3PO4. Atau kita juga bisa menambahkan senyawa basa sehingga mengurangi atom H-nya. Atom H dikurangin, minusnya jadi bertambah sehingga jadinya adalah HPO4-2-. Teori yang ketiga adalah teori asam basa Lewis. Nah, sesuai namanya, teori ini dibuat oleh yang bernama Lewis. Masih kan ya, teori asam basa Lewis ini berkaitan dengan Lewis, berarti kalau di struktur atom berkaitan dengan struktur kimianya. Nah, benar banget karena di sini asam adalah zat yang menerima donor PeB atau yang sifatnya lebih elektropositif. Sedangkan basa adalah zat yang mendonorkan PeB atau yang sifatnya lebih elektronegatif. Nah, berarti di sini basa itu yang punya PeB, asam itu yang tidak punya PeB. PeB itu apa? PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa dia punya pasangan elektron bebas atau tidak? Nah, sesuai namanya Lewis, berarti harus kita bikin struktur Lewisnya. Nah, contohnya NH3 ditambah BF3. Nah, kalau kita bikin struktur Lewisnya seperti ini. NH3 masih memiliki satu pasang PeB. Ingat ya, satu pasang PeB artinya 2 elektron. Sedangkan BF3 tidak memiliki PeB. Nah, artinya BF3 karena tidak memiliki PeB, sifatnya adalah asam. Sedangkan NH3 karena masih memiliki satu pasang PeB, sifatnya adalah basa karena akan mendonorkan PeB-nya ke BF3. Contoh yang lain adalah H+ ditambah NH3. Nah, H+ di sini sifatnya adalah elektropositif karena memiliki muatan positif, sehingga sifatnya adalah asam. Dan NH3 masih sama ya kayak yang satunya tadi, karena masih memiliki PeB, pasangan elektron bebas. Sedangkan NH3 karena masih memiliki satu pasang elektron bebas, maka sifatnya adalah basa. Nah, jadi bisa nih menentukan dari struktur Lewisnya
atau enggak dari sifat elektropositif atau elektronegatifnya. Ketika suatu zat sifatnya punya muatan positif, berarti pasti dia asam. Atau kalau suatu zat mempunyai muatan negatif, pasti dia sifatnya adalah basa. Karena pasti dia memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kemudian kita akan mengenal kekuatan asam. Jadi, asam itu ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, ada asam kuat, ada asam lemah. Kita bahas dulu yang asam kuat. Nah, asam kuat sebenarnya di sini termasuk ke dalam elektrolit kuat. Artinya apa? Asam kuat dapat menghantarkan listrik. Nah, udah dibahas ya di kelas 10. Asam kuat adalah salah satu contoh dari elektrolit kuat. Kemudian dia memiliki derajat ionisasi sama dengan 1. Artinya, ketika diuraikan dalam air akan terurai secara sempurna, tidak dapat kembali menjadi bentuk semula, tapi akan terurai secara sempurna menjadi ion-ionnya pastinya. Nah, kemudian pH-nya mendekati 1. Nah, jadi rentang asam itu kan 1 sampai 7. Nah, ketika suatu pH asam itu mendekati 1, artinya dia asam kuat. Kemudian contohnya seperti HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, HCl asam klorida, HBr asam bromida, HI asam iodida, HNO3 asam nitrat, H2SO4 asam sulfat, HClO3 asam klorat, sedangkan HClO4 adalah asam perklorat. Nah, untuk menghitung konsentrasi H+-nya, kita bisa pakai rumus molaritas dikali valensi asam. Nah, valensi asam di sini adalah jumlah atom H-nya. Jadi misalkan HCl atom H-nya 1, berarti masukin ke valensi asam sejumlah 1. Tapi kalau H2SO4 karena H-nya jumlahnya 2, maka kita masukkan sejumlah valensi asamnya adalah 2. Nah, konsentrasi H+ ini bisa digunakan untuk menghitung pH. Kemudian asam lemah. Asam lemah termasuk larutan elektrolit lemah. Kenapa? Karena asam lemah hanya terionisasi sebagian di dalam air. Jadi tidak terionisasi secara sempurna. Makanya disebut lemah. Artinya tipe menghantarkan listriknya pun tidak sempurna sehingga tidak kuat atau lemah juga. Kemudian derajat ionisasinya kurang dari 1. Karena tadi ya, hanya terionisasi secara sebagian, artinya ya kurang dari 1. Kemudian pH-nya mendekati 7. Nah, sama dengan asam kuat. Rentang pH asam itu kan 1 sampai 7. Nah, karena asam lemah berarti pH-nya yang mendekati 7, artinya yang menjauhi 1. Kemudian contohnya HCN, asam sianida, HF, asam fluorida, H2S, asam sulfida, CH3COOH, asam asetat atau asam cuka. Nah, sedangkan rumusnya adalah H+ sama dengan alfa dikali Ma. Alfa adalah derajat ionisasi, Ma adalah molaritas asamnya, atau bisa memakai rumus yang kedua. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka adalah ketetapan asam, sudah diketahui pastinya tiap masing-masing senyawa. Ma adalah konsentrasi asam lemahnya. Nah, di sini kenapa sih asam itu pakainya adalah H+? Karena kekuatan asam di sini pakainya adalah teori dari Arrhenius, di mana asam menurut Arrhenius adalah yang melepaskan H+, sehingga konsentrasinya kita hitung dengan cara mencari konsentrasi H+, seperti itu. Kemudian menghitung pH asam. Nah, contoh nih, yang asam kuat. Hitunglah pH larutan HCl 0,1 molar. Nah, tadi ya kita punya rumus H+ sama dengan M kali V. Molaritasnya berapa? 0,1 dikali valensi asamnya. Jumlah atom H-nya adalah 1, berarti ya tetap 0,1. Nah, pH-nya itu adalah min log H+. Jadinya min log 0,1, atau kalau kita ubah ke pangkat 10 pangkat min 1 nih, sehingga pH-nya adalah 1. Nah, untuk yang menghitung pH asam lemah, contohnya adalah hitunglah pH larutan HCl 0,1 molar.
Nah, pasti kalau yang lemah ini diketahui nilai Ka-nya, yaitu di sini 4,9 kali 10 pangkat minus 10. Sehingga H plusnya adalah akar Ka dikali M, tinggal kita masukin nih, akar 4,9 kali 10 pangkat minus 10 dikali 0,1 konsentrasi asamnya. Sehingga nilainya adalah 7 dikali 10 pangkat min 6. Nah, pH-nya adalah min log H+, berarti tetap kita masukin ya, min log 7 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 kali 6 min log 7. Nah, itu adalah jawabannya. Nah, benar ya, lemah. Asam kuat mendekati 1, asam lemah mendekati 7. Kemudian kekuatan basa sama dengan asam. Kekuatan basa dibagi jadi dua, ada basa kuat, ada basa lemah. Nah, di sini yang basa kuat, dia termasuknya elektrolit kuat, artinya juga bisa menghantarkan listrik secara baik. Nah, derajat ionisasinya adalah 1, karena ketika dilarutkan dalam air, basa kuat juga akan terionisasi secara sempurna. Nah, sedangkan pH-nya mendekati 14. Nah, jadi yang pH-nya semakin besar, itu basanya semakin kuat. Nah, contohnya NaOH, natrium hidroksida, LiOH, litium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, MgOH2, magnesium hidroksida, CaOH2, kalsium hidroksida, BaOH2, barium hidroksida. Nah, untuk menghitung basa kuat, kita harus mencari dulu konsentrasi dari OH-, yaitu B dikali Mb. B sama halnya dengan valensi, yaitu jumlah ion OH-nya, sedangkan Mb adalah konsentrasi dari si basa. Nah, konsentrasi di sini bentuknya adalah molaritas. Nah, kenapa kok pakainya OH-? Ya, karena basa itu adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan melepas OH-. Nah, makanya konsentrasi OH-nya adalah yang kita cari. Sedangkan nanti untuk menentukan pH-nya harus dikurangi dulu dengan 14. Kenapa? Karena pH itu adalah sifatnya potensial hidrogen, jadi dinilai dari derajat keasaman. Jika menilai pH asam, nilai H+-nya langsung bisa kita jadikan sebagai pH. Tapi kalau misalkan masih basa, harus dikurangi dulu dengan 14. Nah, kemudian basa lemah merupakan elektrolit lemah. Artinya tidak dapat secara baik menghantarkan listrik. Nah, derajat ionisasinya kurang dari 1 karena tidak sempurna ketika dilarutkan dalam air. Nah, pH-nya mendekati 7. Nah, jadi kebalikannya ya. Kalau di asam mendekati 7 itu adalah asam lemah. Kalau di basa yang mendekati 7 adalah yang basa lemah. Nah, contohnya adalah NH3 amonia, NH4OH, amonium hidroksida, HgOH, perak hidroksida, AlOH3 kali, AlOH3, aluminium hidroksida, CuOH2, tembaga 2 hidroksida, PbOH2, timbal hidroksida. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi OH- dari basa lemah, nilainya adalah akar Kb dikali dengan B. Kb-nya adalah ketetapan kesetimbangan basanya, B-nya adalah konsentrasi basanya ya, atau biasanya kita sebut sebagai Mb, sama di sini. Nah, kemudian ini nih cara mengubah H+ atau OH- menjadi ke pH. Nah, kalau H+ kan langsung ke pH nih, kayak tadi kalian bilang ya, H+ langsung bisa diubah ke pH dengan cara gimana? Kalau misalkan kalian menemukan menghasilkan H+-nya 10 pangkat min 5, berarti pH-nya 5. Ketika H+-nya 2 kali 10 pangkat min 2, pH-nya adalah 2 min log 2. Ketika H+-nya 2 kali 10 pangkat min 4, pH-nya adalah 4 min log 2. Ketika H+-nya 4 kali 10 pangkat min 6, pH-nya 6 min log 2. 6 min 2 log 2. Ini hasil kuadrat dari 4. 4 kan 2 kuadrat kan. Nah, bisa diubah ke dalam bentuk 2 log 2. Akar 5 kali 10 pangkat min 4 bisa diubah ke pH 4 min log akar 5. Jadi yang sebagai pangkat itu kalau di pH kita ubah jadi ke depan gitu ya. Jadinya yang 10 pangkat min 5 jadinya 5 doang. 2 kali 10 pangkat min 2 jadinya pangkat 10 pangkat min 2-nya jadi di depan, 2 min log-nya tetap nilai yang 2.
Nah, kemudian gimana kalau dari konsentrasi OH-? Nah, kalau dari konsentrasi OH- kan nggak bisa langsung ke pH, jadi harus diubah dulu ke pOH, baru ke pH. Karena harus dikurangi dengan 14 dulu. Nah, jika OH- adalah 10 pangkat min 3, maka pOH-nya langsung 3, sehingga nilai pH-nya 14 kurangin 3 jadinya 11. Kemudian kalau 2 kali 10 pangkat min 1, dibalik ya, nilai pOH-nya 1 min log 2. Sehingga pH-nya 14 dikurangin 1 min log 2, jadinya 13 plus log 2. Ketika konsentrasi OH-nya 3 kali 10 pangkat min 4, maka nilai pOH-nya 4 min log 3. Nilai pH-nya 14 dikurangin 4 min log 3, hasilnya adalah 10 plus log 3. Nah, ketika konsentrasi OH- 4 kali 10 pangkat min 4, maka nilai pOH-nya 4 min 2 log 2, sehingga nilai pH-nya 14 dikurangin 4 min 2 log 2, nilainya adalah 10 plus 2 log 2. Nah, jika konsentrasi OH- 6 kali 10 pangkat min 3, maka pOH-nya adalah 3 min log 6, sehingga pH-nya harus dikurangi dulu dengan 14, sehingga hasilnya adalah 11 plus log 6. Nah, itu dia. Nah, kemudian contoh dari menghitung pH basa. Nah, kalau basa kuat, contohnya nih, hitunglah pH larutan NaOH 0,1 molar. Nah, kalau pH basa kuat, rumusnya adalah OH- sama dengan M kali V. Molaritasnya 0,1, valensinya jumlah atom OH- ada 1, sehingga nilainya 0,1 juga. Langsung kita ubah ke pOH, min log OH-, min log 0,1, jadinya kan 1 ya. Karena 0,1 kalau kita ubah ke pangkat 10 pangkat min 1, nah 1 juga. Berarti pH-nya 14 kurangi 1, jadinya 13. Kemudian kalau pH basa lemah, contohnya hitunglah pH larutan NH4OH 0,1 molar. Nah, ciri basa lemah itu pasti memiliki Kb. Nah, di sini Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga konsentrasi OH- bisa kita cari dengan cara akar Kb dikali M-nya. Nah, nilainya adalah Kb-nya senilai 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1. Sehingga bisa kita dapatkan nilainya akar 1,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, sehingga pOH-nya adalah 3 min log akar 1,8, dan pH-nya harus dikurangi dulu dengan 14, dikurangin 3 min log akar 1,8, sehingga hasilnya adalah 11 plus log 1 akar 1,8. Nah, itu dia materi tentang asam basa yang bisa disampaikan di channel Kimipedia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, share channel Kimipedia. Nah, nantikan video-video channel Kimipedia selanjutnya.